Houssem Aouar datang, AC Milan langsung dapat 4 keuntungan sekaligus. Raksasa Liga Italia AC Milan bisa saja mendapatkan 4 keuntungan jika merekrut gelandang tengah Olympique Lyon Houssem Aouar pada Januari 2023 nanti. Raksasa Liga Italia AC Milan kini tengah dihubungkan dengan gelandang Olympique Lyon Houssem Aouar yang disebut akan berstatus sebagai bebas transfer pada musim panas 2023 nanti. Manajemen AC Milan belakangan menjadi pengagum talenta dari Houssem Aouar yang tampil bagus menjadi seorang gelandang tengah. Lantaran kemungkinan akan didatangkan secara gratis, pemain 23 tahun itu sebenarnya dihubungkan dengan beberapa klub. Berikut 4 keuntungan yang akan didapatkan raksasa Liga Italia AC Milan dari pembelian gelandang Olympique Lyon Houssem Aouar. Yang pertama, kedalaman lini tengah. Keuntungan pertama yang didapat AC Milan dengan datangnya Houssem Aouar adalah lini tengah yang lebih dalam. Belakangan, AC Milan kerap mengandalkan Sandro Tonali dan Ismail Bennacer yang menjadi andalan di posisi double pivot. Tak hanya itu, AC Milan bisa memainkan satu formasi baru dengan adanya Aouar, yaitu 4-3-3 yang cukup jarang dimainkan oleh Stefano Pioli. 2. Versatilitas. Houssem Aouar adalah pemain dengan tipe versatil atau bisa bermain di beberapa posisi dengan sama baiknya. Menurut catatan Transfer Market, Houssem Aouar bisa bermain di 3 posisi, yaitu gelandang tengah, gelandang serang, dan sayap kiri. Dengan kondisi ini, AC Milan akan mendapatkan pemain yang bisa melapis lini tengah di 3 posisi, sehingga beberapa pemain bisa berotasi dengan baik. 3. Mahir bikin gol dan assist. Salah satu keunggulan dari Houssem Aouar adalah soal membuat gol dan assist yang tentu saja berdampak untuk AC Milan. Kondisi ini membuat AC Milan bakal lebih baik dalam melakukan serangan dengan adanya pemain baru yang lebih baik. Tercatat dalam laman Transfer Market, Houssem Aouar mencetak 41 gol dari 221 penampilan yang kemudian menunjukkan ketajamannya sebagai gelandang serang. Yang keempat, transfer gratis. Keuntungan keempat adalah transfer gratis, yang tentu penting untuk AC Milan yang jarang menggelontorkan dana besar untuk membeli pemain. Selain soal gratis, kemampuan Aouar juga bagus, sehingga AC Milan beruntung mendatangkan pemain yang satu ini. Ayah bintang AC Milan Rafael Leao buka suara soal kepindahan ke Chelsea. Kontrak Leo di Milan habis pada Juni 2024. Tawaran kontrak baru Rossoneri dengan bayaran tertinggi di Serie A belum membuahkan hasil. Ayah dari penyerang AC Milan Rafael Leao belum bisa memastikan bahwa sang putra bakal bertahan di San Siro di tengah bidikan Chelsea. Chelsea dilaporkan siap mendatangkan Leo pada musim panas 2023. Pemain berusia 23 tahun itu pun berpotensi menolak tawaran kontrak baru Milan. Ditanya oleh media Portugal, Record, apakah Leo akan memperpanjang kontrak di Milan atau hengkang ke Chelsea, sang ayah menjawab samar. "Kami sedang mengurus segalanya," ucap Antonio, ayah Leo pada Rabu 16 November. "Kami sedang bernegosiasi karena Rafael Leo memiliki kontrak yang berakhir pada 2024, tutur dia. Sampai tanggal itu, kami akan melakukan negosiasi. Kami akan mengurus semuanya, tanpa Chelsea, tanpa Real Madrid, tanpa Barcelona," tambahnya. Leo telah lama menjadi salah satu target Chelsea. The Blues ingin merombak lini serang musim depan setelah baru-baru ini merekrut Christopher Nkunku dari RB Leipzig. Adapun Leo bakal menjalani debut Piala Dunia di Qatar saat Portugal tergabung di grup H bersama Ghana, Uruguay, dan Korea Selatan. Pada laga pembuka, skuad arahan Fernando Santos akan menghadapi Ghana Kamis 24 November. Alami benturan berbahaya, begini kondisi Sandro Tonali saat ini. Gelandang AC Milan Sandro Tonali ditandu keluar lapangan saat pertandingan persahabatan internasional Italia melawan Albania.
pemain sepak bola berusia 22 tahun melakukan pendaratan dengan kepala usai berduel udara dengan pemain lawan. Tonali berada di starting 11 Italia saat bertanding di Stadion Air Albania di Tirana. Tetapi sebelum jeda babak pertama, dia melompat dan didorong di udara oleh KD Bear yang kemudian membuatnya mendarat dengan keras di kepala dan bahunya. Sang pemain langsung tampak linglung dan sakit, sehingga staf medis harus mengeluarkannya dari lapangan. Laga ini adalah cap senior ke-12 pemain berusia 22 tahun itu dengan seragam Italia setelah melakukan debutnya pada Oktober 2019. Dan dia adalah tokoh kunci dalam kemenangan Milan di Serie A musim lalu. Kabar terkini dari Tonali mengutip dari akun Instagram resminya, mengungkapkan jika kondisi sang pemain saat ini baik-baik saja dan dia merasa bangga menjadi bagian dari skuad timnas Italia. Baik-baik saja, dan saya bangga menjadi bagian dari grup ini, Italia ini. Bagaimanapun kondisi Tonali akan diperiksa lebih lanjut untuk menghindari cedera yang tidak diinginkan. Bersama dengan Ismail Bennacer, dia adalah sosok tak tergantikan di starting 11 AC Milan. Gusur Napoli di puncak klasemen Liga Italia, AC Milan wajib lakukan 4 hal ini. Pelatih AC Milan Stefano Pioli membutuhkan 4 hal ini demi bisa mengejar Napoli di puncak klasemen Liga Italia selepas jeda Piala Dunia 2022. AC Milan kini dihadapkan pada tantangan untuk mengejar pemuncak klasemen sementara Napoli yang unggul jauh di Liga Italia. Kondisi jeda Piala Dunia 2022 membuat AC Milan bisa kembali memperbaiki tim dan menata ulang untuk memperbaiki peruntungan di Liga Italia. Sebagai catatan, AC Milan di paruh pertama banyak kehilangan pemain seperti Alessandro Florenzi, David Calabria, dan Zlatan Ibrahimovic yang terkena cedera. Selain itu, AC Milan juga kesulitan mengejar tim-tim lain, mengingat hanya beberapa kali mampu memenangi laga dengan skor tipis. Kondisi mirip dengan musim 2019-20 ketika kompetisi sepak bola Liga Italia dihentikan karena pandemi COVID-19. Stefano Pioli tentu bisa membuat beberapa strategi demi memperbaiki performa AC Milan selepas Piala Dunia 2022 nanti. 4 hal ini diprediksi akan dilakukan oleh Stefano Pioli untuk memperbaiki performa AC Milan di Liga Italia. Pertama, kembalinya pemain AC Milan yang cedera. Kompetisi Liga Italia sangat sulit dijalani oleh AC Milan pada musim 2022-2023 ini, mengingat ada 2 laga yang berakhir dengan kekalahan. Beberapa alasan mengapa Rossoneri mengalami kekalahan adalah banyaknya pemain yang absen dan tidak dapat dimainkan. Namun demikian, AC Milan bisa bernafas lega, mengingat pemain-pemain yang cedera bisa kembali membela tim. 2. Moral tim terangkat. Kembalinya Zlatan Ibrahimovic tentu akan mengangkat moral AC Milan yang kerap kali menurun karena kurangnya sosok pemimpin. Memang ada Theo Hernandez dan Rafael Leao yang tampil bagus dalam laga tersebut dan kerap kali memecah kebuntuan tim jika gagal mencetak gol. Namun demikian, moral tim AC Milan kerap kali menurun drastis sehingga perlu 1 pemain saat mengalami kekalahan. 3. Mengevaluasi pemain tak berguna. Selain soal Zlatan Ibrahimovic, AC Milan punya masalah soal pemain-pemain yang tampil kurang maksimal di paruh musim Liga Italia. Beberapa pemain yang disebut akan menjadi persakitan di AC Milan adalah Malik Thiel, Asher Franks, Yashin Adli, dan Divock Origi. Dan keempat, formasi baru Stefano Pioli. Cara lain untuk memperbaiki AC Milan adalah menggunakan formasi baru yang berbeda, meskipun kemungkinan tidak akan dilakukan oleh Stefano Pioli. Seperti diketahui, Stefano Pioli kerap menggunakan formasi 4-2-3-1 yang menjadi pola utama permainan AC Milan. Formasi 4-3-3 bisa digunakan oleh AC Milan, mengingat jumlah gelandang di dalam tim yang dapat digunakan dan juga pemain sayap yang sangat cocok dengan pola itu.